teman-teman, saya akan mempresentasikan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah proses memperbanyak spesies tumbuhan tanpa adanya perkawinan atau pelemburan, melainkan menggunakan bagian dari batang induknya. Contohnya umbi batang, umbi akar, umbi lapis, tolan, tunas rhizoma, tunas adventif, spora. Selain itu, mencangkok, okulasi, sambung, stif batang, merunduk. Saya akan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif melalui perkawinan dan penyerbukan. Serbuk sari akan jatuh ke kepala putik dan masuk ke bakal biji dan menjadi buah atau biji. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Halo Bu Kris dan Bu Pingkan, saya Laika. Saya mempresentasikan perkembangbiakan tumbuhan. Ada dua cara perkembangbiakan tumbuhan, yaitu generatif dan vegetatif. Contoh dari perkembangbiakan tumbuhan generatif adalah bunga. Itu perkembangan dari bunga adalah satu, penyerbukan, dua, pembuahan. Alat perkembangbiakan pada bunga adalah tangkai bunga, kelopak bunga, benang sari, putik, dasar bunga, mahkota bunga. Selanjutnya ada perkembangbiakan tumbuhan vegetatif, yaitu ada dua, alami dan buatan. Pada perkembangbiakan tumbuhan vegetatif yang alami dilakukan dengan cara membelah diri, spora, tunas. Terus ada tiga, tunas akar, tunas batang, tunas daun. Lalu umbi. Umbi juga ada tiga, umbi akar, umbi batang, umbi lapis. Selanjutnya akar tinggal atau rhizoma atau rimpang. Yang terakhir geragih atau stolon. Selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan, yaitu dengan cara stek, mencangkok, merunduk, kultur jaringan, okulasi, menyambung. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan adalah tunas, contohnya tunas batang pada pisang. 2. Spora, contohnya sporangium pada tumbuhan lumut. 3. Akar tinggal atau rhizoma, contohnya akar tinggal atau rhizom pada lengkuas. 4. Geragih atau stalon, contohnya geragih atau stolon pada rumput teki. 5. Umbi. Ini umbi batang, adalah ubi jalar. Umbi lapis, contohnya bawang merah. Umbi akar, contohnya singkong. Demikian presentasi hari ini. Terima kasih. Halo, nama saya Ren. Saya dari SD Kristen Mahasiswa kelas 6. Saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Untuk generatif yaitu perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga dan buah. Prosesnya yaitu penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Penyerbukan terdiri dari 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Untuk yang vegetatif
tanpa melalui perkawinan. Dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif buatan dan vegetatif alami. Untuk vegetatif alami, proses perkembangbiakan tanpa bantuan manusia dan dibagi menjadi macam-macam, yaitu ada spora, tunas, umbi, kemudian ada rizoma dan ada akar tinggal. Kemudian yang paling akhir yaitu geragi atau stolon. Untuk spora pada tumbuhan paku berbentuk daun. Daun yang menghasilkan spora disebut tumbuhan fertil. Spora disimpan di dalam kotak yang dinamakan sporagium. Terjadi pada tumbuhan paku. Kemudian ada tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang tumbuhan. Dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kemudian ada umbi. Umbi dibagi menjadi 3, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Untuk umbi lapis terjadi pada tanaman bawang merah dan bawang putih. Untuk yang umbi batang terjadi pada tanaman, contohnya ketela, rambat. Kemudian untuk umbi akar terjadi pada tanaman, contohnya wortel. Kemudian di sini ada rizoma atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh di dalam tanah menyerupai akar. Terjadi pada tumbuhan kunyit, kencur, dan temulawak. Kemudian di sini ada geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang berluas yang tumbuh menjalar ke atas atau ke bawah. Kemudian ada permukaan tanah, contohnya stroberi jika yang tumbuhnya menjalar ke atas. Kemudian kalau yang ke bawah ada tumbuhan rumput teki. Kemudian di sini ada vegetatif buatan. Vegetatif buatan terdiri dari nomor 1 adalah stek. Stek terbagi menjadi 2, yaitu stek batang dan stek daun. Contohnya kalau jika stek batang, contohnya pada tumbuhan ketela pohon dan pohon sirih. Dia untuk stek daun terdiri contohnya pada tumbuhan cocor bebek. Untuk yang keempat ini yang ketiga ada mencangkok, contohnya pada tumbuhan jambu dan mangga. Kemudian selanjutnya ada kultur jaringan dan okulasi. Setelah itu ada menyambung. Menyambung terjadi pada tanaman rambutan. Dan yang kelima ada nempel, contohnya pada pohon durian, mangga, dan rambutan. Terima kasih. Selamat malam Bu Grace, saya mau menjelaskan tentang tema perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah tidak melalui proses perkawinan, sedangkan generatif adalah melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan yang disertai proses pelemburan sel kelamin jantan, yaitu spermatozoid, dan sel kelamin betina, yaitu sel telur. Vegetatif, perkembangbiakan yang disertai proses pelemburan sematozoid dan sel telur. Contoh generatif diawali dengan penyembukat yang menjadi buah biji.
bagian-bagian bunga sempurna. Mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tengkat putik, kelopak bakal biji, dasar bunga, dan tanggul bunga. Sedangkan vegetatif pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun-daun yang dapat menghasilkan spora, disebut daun fetal. Sumber spora terletak di dalam kotak spora yang disembunyikan seborang ilmu. Rhizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendaftar di dalam tanah yang menyerupai akar. Terima kasih Bu Grace, selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Halo Bu Grace dan Bu Pinkan, saya Mei. Saya akan mempresentasikan perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara umum dibagi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan generatif, contohnya bunga. Perkembangbiakan bunga adalah perkembangbiakan penyerbukan dan pembuahan. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan bunga yaitu tangkai bunga, kelopak bunga, benang sari, putik, dasar bunga, dan mahkota bunga. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan vegetatif yaitu dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan alami dan buatan. Contoh dari vegetatif alami yaitu tunas, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, spora, akar tinggal, dan geragih. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, contohnya 1. Tunas, contohnya tunas batang pada pisang. 2. Spora, contohnya sporangium pada tumbuhan lumut. 3. Akar tinggal atau rizoma, contohnya akar tinggal atau rizom pada lengkuas. 4. Geragih atau stolon, contohnya geragih atau stolon pada rumput tegi. 5. Umbi. A. Umbi batang, contohnya umbi jalan. B. Umbi lapis, contohnya bawang merah. C. Umbi akar, contohnya singkong. Lalu vegetatif buatan, contohnya cangkok, setek, akulasi, merunduk, mengenten. Demikian presentasi hari ini. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Debbie. Kali ini saya mempresentasikan tentang perkembangan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Pembiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Contoh, cara pengembangbiakan pada tumbuhan secara generatif adalah konjugasi, isogami, anisogami, dan penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembangbiak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuh atau berasal dari induknya. Contoh, pada nanas yang berkembang biak dengan tunas, bawang merah yang berkembang biak dengan ubi lapis, dan wortel yang berkembang biak dengan umbi akar. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yakni perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan, benang sari, dan sel kelamin betina putih. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Ada dua macam perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu cangkok. 2. Sate batang. 3. Menyambung. Perkembang vegetatif alam dapat berupa 1.
akar tinggal. 2. Umbi lapis. 3. Umbi batang. 4. Umbi akar. 5. Tunas adventif. 6. Sapora. 7. Geragi. Terima kasih. Pagi hari ini saya akan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Yang pertama, vegetatif. Vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Contoh perkembangbiakan alami yaitu umbi lapis, contoh tumbuhannya bawang merah. Umbi batang, contohnya kentang. Umbi akar, contohnya ubi. Perkembangbiakan buatan yaitu setek, contoh tumbuhannya bambu. Menyambung, contohnya ketela. Sekarang generatif. Generatif dilakukan dengan cara penyerbukan. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putih, lalu terjadi pembuahan menghasilkan biji. Contohnya jagung dan padi. Shalom, saya Blesta. Saya mau mempresentasikan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terdiri dari dua macam, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif atau melalui biji dan penyerbukan. Sedangkan penyerbukan terdiri dari 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri yang artinya serbuk sari dari bunga yang sama. Kedua, penyerbukan tetangga yang artinya dari bunga lain dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang yang artinya dari pohon lain yang masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan besar artinya dari pohon lain yang beda jenis. Saya mau ambil contoh tumbuhan jagung. Biji jagung ditanam, jarak 3-4 hari tumbuh atau muncul di permukaan. Lambat laut akan tumbuh besar dan keluar bunga atau tepung sari. Lalu terbang terbawa angin, jatuh dan terjadi pembuahan dan semakin besar. Selama 3-4 bulan bisa dipanen dan dikonsumsi oleh manusia. Itulah perkembangbiakan secara generatif. Dan yang kedua, saya mau jelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tanpa biji. Vegetatif terdiri dari dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami contohnya umbi lapis, contohnya bawang merah dan bawang putih. Umbi batang, contohnya kentang. Umbi akar, contohnya singkong dan ubi. Rizoma atau akar tunggal, contohnya jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Tunas, contohnya bambu, pisang, dan Guys, ini video presentasi saya. Vegetatif. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi makhluk hidup secara seksual. Reproduksi vegetatif bisa terjadi secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Sekarang generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Contoh tanaman yang berkembang
biak secara generatif, antara lain jagung, padi, mawar, gandum, kembang sepatu, dan lain-lain. Ini contoh cara perkembangbiakan jagung. Mula-mula biji jagung ditaruh di tanah, pastikan juga tersiram air dan kena matahari. Lalu setelah beberapa hari akan bertumbuh seperti ini. Dan juga jangan lupa disiram air setiap sehari. Lalu setelah hari lamanya jagung akan bertumbuh seperti ini, berbunga dan juga ada rambutnya dan tumbuhnya pun membesar. Jangan lupa setiap hari disiram dan diberi pupuk jika perlu. Lalu setelah hari lamanya jagung akan bertumbuh seperti ini, sudah ada buahnya dan juga rambutnya, daunnya membesar dan tubuhnya juga membesar. Biarkan beberapa hari lalu jagung siap dipanen. Setelah mulai kecoklatan sudah bisa dipanen. Terima kasih Bu Grace. Ini video presentasi. Halo, nama saya Epri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertumbuhan vegetatif dan generatif. Pembiakan generatif adalah secara kawin. Proses ini membutuhkan alat kelamin jantan dan betina. Contoh pembiakan tumbuhan secara generatif adalah menjuasi, isogami, anisogami, dan penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif adalah berkembang biak tanpa kawin. Contoh pada bambu yang berkembang biak dengan bertunas. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah bambu dan pisang. Selanjutnya adalah tunas daun. Tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah gembur. Selanjutnya berkembang biak dengan geragi atau stolon. Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Contohnya adalah rumput tegik dan stroberi. Jika stroberi itu yang di atas, jika rumput tegik yang di bawah. Sekarang kita akan beralih ke perkembangbiakan vegetatif yang buatan. Apa sih perkembangan vegetatif yang buatan? Perkembangbiakan vegetatif tanpa proses perkawinan dengan bantuan makhluk lain atau manusia. Pertama-tama kupas kayunya, lalu tutup bagian yang dikupas tadi dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabun kelapa. Cara kedua, setelah ditutup, ikat dengan tali. Setelah itu siramlah dengan air. Siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab ya tanahnya. Kita memakai cara stek. Kita
tangkai singkong. Tangkai singkongnya dipotong kayunya, lalu tutup bagian yang dikupas tadi dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabun kelapa. Cara kedua, setelah ditutup, ikat dengan tali. Setelah itu siramlah dengan air. Siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab ya tanahnya. Kali ini kita memakai cara stek. Kita memakai tangkai singkong. Tangkai singkongnya dipotong secara miring, lalu ditancapkan ke dalam tanah. Kenapa dipotong miring? Agar mudah ditancapkan ya teman-teman. Selanjutnya dengan cara merunduk. Pertama-tama rundukkan cabang tumbuhan, lalu yang dekat dengan tanah dan kita tambahkan dengan tanah yang gembur agar tanaman mudah tumbuh. Lalu potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan tadi, dan muncullah tanaman yang baru. Selanjutnya dengan cara okulasi. Di sini atau menempel, di sini harus ada dua tanaman yang berbeda. Yang cara pertama, batang pokok disayat kulitnya, lalu potong mata tunas, tempelkan mata tunas di batang pokok yang disayat tadi kulitnya, lalu ikat dengan tali rafia sampai tunasnya tumbuh. Selanjutnya dengan cara menyambung. Kita di sini ada dua tumbuhan ya. Cara pertama, kalian harus potong tumbuhan yang pertama dan kedua. Lalu setelah dipotong, sambungkan batang tumbuhan pertama dan batang tumbuhan kedua. Lalu kalian ikat dengan tali rafia atau demikian presentasi saya. Shalom, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Saya Vika. Saya ingin menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan digolongkan menjadi dua, vegetatif dan generatif. Vegetatif digolongkan menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami yaitu perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses penyerbukan. Contoh, umbi, pada, kentang, ubi jalar, dan wortel. Rizoma dan gerage. Contoh pada jahe, lengkuas, dan kunyit. Tunas. Contoh pada pisang, tebu, bambu. Tunas adventif. Contoh pada cocor bebek dan cemara. Spora. Contoh pada lumut, suplir, dan tumbuhan paku-pakuan. Vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan vegetatif yang terjadi dengan bantuan manusia, yaitu mencangkok, stek, merunduk, okulasi, dan menyambung. Teman-teman, sedangkan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik sehingga terjadi pembuahan.
Hasil pembuahan adalah biji yang dihasilkan calon tumbuhan baru. Penyerbukan dapat terjadi karena bantuan dari lingkungan sekitarnya, yaitu bantuan hewan seperti lebah, kupu-kupu, dan semut. Bantuan manusia seperti manusia membantu penyerbukan pada salak dan vanili, dan bantuan air dan juga bantuan angin. Alat perkembangbiakan secara generatif. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Bunga lengkap terdiri atas beberapa bagian, yaitu kelopak bunga, berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga yang dapat membantu penyerbukan. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan bunga. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina bunga. Demikianlah teman-teman penjelasan saya. Terima kasih. Selamat sore Bu, nama saya Beni. Saya akan menjelaskan painting saya, yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan yaitu ada regeneratif dan generatif. Regeneratif itu ada dua macam, yaitu alami dan buatan. Sedangkan generatif ada satu macam, yaitu penyerbukan. Alami itu ada tujuh macam, yaitu spora, tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan rizoma, dan geragi. Yang dua buatan ada stek, cangkok, kukulaksi, mengenten, dan meranduk. Yang ketiga ada penyerbukan sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Terima kasih.